Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1. Suatu perusahaan teknologi mengembangkan aplikasi yang dapat memprediksi potensi kriminal seseorang sehingga ke depan dapat membantu penegak hukum mencegah kejahatan. Namun, aplikasi ini juga dikhawatirkan dapat digunakan untuk diskriminasi dan pelanggaran privasi. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi dilema moral tersebut? A. Mendukung penggunaan aplikasi ini karena dapat membantu mencegah kejahatan. Bisa sih, tetapi kan tetap harus ada beberapa pertimbangan ya, mengingat tadi apabila aplikasi ini digunakan, dikhawatirkan dapat digunakan untuk diskriminasi dan pelanggaran privasi. Jadi meskipun diizinkan penggunaannya, tetapi tetap harus ada beberapa tindakan khusus ya, tidak bisa begitu saja untuk diberikan izin. Kemudian yang B, menolak penggunaan aplikasi ini karena berpotensi diskriminasi dan pelanggaran privasi. Nah, ini juga tidak bisa ya kalau langsung serta-merta menolak, karena aplikasi ini kan sebenarnya masih tetap ada sisi positifnya, tetapi tidak bisa ditolak, sehingga tidak bisa langsung ditolak begitu saja. Maka kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang B. Kemudian yang opsi jawaban yang C, menerapkan regulasi ketat untuk mengontrol penggunaan aplikasi ini. Oke, ya, jadi aplikasi ini tetap boleh dipergunakan atau tetap diizinkan penggunaannya, tetapi menerapkan regulasi ketat. Harapannya apa? Supaya tidak terjadi diskriminasi dan pelanggaran privasi. Oke, untuk yang opsi jawaban C ini bobotnya lebih tinggi dibandingkan sama yang A. Kalau yang A tadi kan hanya mendukung penggunaannya, tetapi kan tidak ada tindakan preventif untuk mencegah terjadinya diskriminasi serta pelanggaran privasi. Karena kita sudah menemukan jawaban C ini lebih tinggi poinnya dibandingkan sama yang A, bobotnya lebih tinggi, maka kita eliminasi juga jawaban yang A, lalu kita bandingkan dengan opsi jawaban yang D dan juga E. Yang D, melakukan edukasi publik tentang potensi manfaat dan bahaya aplikasi ini. Nah, ini kurang efektif ya. Kalau hanya melakukan edukasi publik, ya belum tentu kalau edukasinya itu dihiraukan. Bisa jadi mereka itu tetap karena memiliki kepentingan tertentu, ya mereka belum tentu menghiraukan edukasi publik yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang E, melarang pengembangan aplikasi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga hampir sama dengan jawaban yang B, langsung melarang begitu saja. Padahal kan ada sisi positifnya yang perlu dipertimbangkan juga. Sehingga antara jawaban A sampai E yang memiliki bobot paling tinggi dan juga paling relate dengan pertanyaan yang ada di dalam soal, itu adalah opsi jawaban yang C. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perjuangan guru di tempat 3T begitu berat, akan tetapi mereka menjalani profesinya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Contoh ini perlu kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, perjuangan guru di tempat 3T di atas dilatar belakangi oleh A. Rasa cinta tanah air dan semangat kedaerahan dengan memilih bekerja di daerah terpencil untuk membantu mencerdaskan anak bangsa. Nah, memang sekilas jawaban ini jawaban yang bagus ya, karena memang tujuannya adalah membantu mencerdaskan anak bangsa. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah semangat kedaerahan yang seharusnya tidak boleh seperti ini ya. Jadi kalau memang memiliki semangat untuk membela tanah air, mengabdi untuk tanah air, itu jangan mengembangkan rasa semangat kedaerahan, tetapi harus semangatnya cintanya terhadap tanah air, bukan karena kedaerahan. Maka kita eliminasi opsi jawaban yang A. Lalu kita cek yang opsi jawaban B. Semangat profesionalisme dalam bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini kurang tepat ya, karena profesionalismenya itu karena tuntutan pekerjaan, bukan dari hati. Lalu kita cek opsi jawaban yang C. Kerelaan meninggalkan kenyamanan hidup di kota dan memilih untuk bekerja di daerah terpencil yang minim fasilitas demi kesejahteraan rakyat.
kalau seperti di kasusnya ini mungkin bukan karena kenyamanan hidup ya. Kalau berbicara tentang kenyamanan hidup, mungkin orang itu akan lebih mengarah pada fasilitas yang nyaman, fasilitas yang lengkap. Jadi kalau alasannya itu karena memilih kenyamanan hidup, itu masih kurang sesuai rasanya. Lalu yang D, menjalankan tugas secara profesional untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah terpencil meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Bisa jadi sih. Lalu yang E, panggilan jiwa untuk mengabdi dan berkomitmen untuk membantu anak-anak di daerah terpencil agar mendapatkan pendidikan yang layak. Ini juga oke. Nah, lalu antara jawaban yang D sama E, kira-kira mana yang bobotnya lebih tinggi? Nah, kalau kita amati ya, tadi di dalam soal kita baca secara detail. Tadi para guru yang berada di daerah 3T ya, 3T itu kan merupakan daerah terpencil, terpencil, yang TTT, terpencil, tertinggal, sama satunya lagi. Nah, itu kan merupakan tempat yang tentunya kurang nyaman atau kurang ideal untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, ya kan? Tetapi mereka itu menjalani profesinya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Nah, kira-kira apa sih yang mendasari para guru itu mau untuk mengajar di tempat 3T? Dan tentunya kalau bukan karena panggilan jiwa, ya mereka belum tentu mau menjalankan semua itu. Namun karena itu merupakan panggilan jiwanya untuk para si guru, maka mereka itu bersedia untuk mengabdi dan berkomitmen untuk membantu anak-anak di daerah terpencil agar mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi karena utamanya pada wacana ini atau pada wacana soal itu lebih menekankan pada nilai ikhlas dan juga tanggung jawab kan, yang mana ini tuh menunjukkan adanya dedikasi dan juga pengabdian yang dilakukan oleh para guru, yang mana dedikasi dan juga pengabdiannya mereka itu tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa di daerah terpencil ya, meskipun banyak tantangannya. Oke, sehingga jawaban yang E ini memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan opsi jawaban yang D. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah opsi jawaban yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna, sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat. Itulah sosok Haji Agus Salim menurut Willem Schermerhorn, seorang pejabat Belanda saat mengomentari Haji Agus Salim. Jika dikaitkan pada masa sekarang, mengapa sifat dan dedikasi seperti yang dimiliki oleh Haji Agus Salim jarang terlihat pada pemuda masa kini? A. Karena pendidikan formal saat ini tidak menekankan pada penguasaan banyak bahasa. Nah, bukan ini ya, yang ditekankan di dalam soal itu bukan kok penguasaan bahasa yang dimiliki oleh Haji Agus Salim, melainkan lebih ke nilai atau prinsip hidupnya yang terpuji, itulah yang menjadi titik poinnya dari soal ini. Sehingga kita bisa mengeliminasi jawaban yang A. Lalu opsi jawaban yang B, karena pengaruh globalisasi membuat pemuda lebih tertarik pada budaya luar daripada budaya sendiri. Ya memang sih globalisasi salah satu pengaruhnya ini, tetapi ini kurang relate ya dengan apa yang ditanyakan di dalam soal, dengan kasus yang ada di dalam soal. Lalu yang C, karena pemuda saat ini lebih fokus pada teknologi dan hiburan daripada pendidikan dan pengembangan diri. Bisa jadi karena dengan adanya kondisi saat ini di mana terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat, para pemuda saat ini tuh justru lebih fokus pada teknologi dan juga hiburan. Nah, biasanya mereka terlena oleh adanya game dan lain sebagainya, sehingga mereka itu jadi kurang berfokus pada pendidikannya dan juga pengembangan diri. Nah, apa yang dimiliki, sikap hidup yang dimiliki oleh Haji Agus Salim ini kan merupakan hasil dari pengembangan diri ya, di mana beliau ini memang memiliki sifat prasaja dan sederhana, sehingga ya memang prinsip hidupnya lebih memilih yang seperti itu. Dia memiliki prinsip, meskipun seorang yang jenius, memiliki kemampuan berbahasa yang baik, tapi beliau ini memang lebih fokus ke pengembangan dirinya dibandingkan mengikuti perkembangan zaman, dimana yang biasanya orang-orang itu lebih mementingkan kehidupan yang mewah, glamor, seperti itu kan biasanya identiknya seorang orang-orang yang dimiliki itu biasanya kan mereka memiliki tujuan hidup lebih ke arah materi. Tetapi kalau Haji Agus Salim ini, beliau ini lebih memilih berfokus pada pengembangan diri. Nyatanya beliau ini meskipun hidupnya
dalam kondisi mungkin berkekurangan, atau kalau di sini dikatakan hidupnya melarat ini ya, tetapi beliau ini memiliki kemampuan yang baik, utamanya dalam berbahasa. Tentunya kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh beliau itu merupakan hasil dari pengembangan dirinya. Beliau itu memiliki semangat belajar yang tinggi. Kita bisa skip yang jawaban yang C, tapi kita cek, kita bandingkan dengan opsi jawaban yang D sama E. Yang D karena kurangnya tokoh panutan yang menginspirasi di kalangan pemuda saat ini. Padahal kalau kita perhatikan, tokoh panutan di zaman sekarang pun juga masih banyak ya. Kalaupun kita tidak cukup mengambil panutan dari tokoh di masa sekarang, kita bisa mengambil panutan dari tokoh-tokoh di masa lalu yang mana perjuangannya, kemudian kehebatannya dan juga pencapaian-pencapaiannya itu luar biasa. Sehingga kalau kurangnya panutan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Lalu opsi jawaban yang E, karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Bukan ini yang dimaksudkan ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3 itu adalah opsi jawaban yang C. Karena pemuda saat ini lebih fokus pada teknologi dan hiburan daripada pendidikan dan pengembangan diri. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari berbagai strategi dan upaya kolektif yang dilakukan oleh para pahlawan dan tokoh bangsa. Semangat yang mereka tunjukkan tidak hanya relevan untuk masa perjuangan, tetapi juga untuk menghadapi tantangan di era modern. Bagaimana nilai-nilai perjuangan kemerdekaan yang diterapkan pada masa lalu dapat diimplementasikan oleh generasi muda Indonesia saat ini dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi? A. Mempertahankan tradisi dan budaya lokal tanpa terpengaruh oleh perkembangan teknologi global. Ya hidup di zaman sekarang ya, utamanya di zaman globalisasi, kita tidak bisa kalau mengabaikan begitu saja tanpa terpengaruh. Bahkan kita tuh sebenarnya tetap membutuhkan adanya globalisasi ini, namun kemampuan memfilter atau memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk itu tetap diperlukan. Kalau tanpa terpengaruh sama sekali itu ya nggak bisa ya, karena memang kita tuh harus hidup menyesuaikan di mana kita hidup di zaman itu. Lalu yang B, menggunakan teknologi untuk mempromosikan budaya dan nilai-nilai lokal ke kancah internasional. Nah, ini oke karena memanfaatkan perkembangan teknologi dan juga menyesuaikan kehidupan di masa globalisasi ya, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa memperkenalkan budaya-budaya dan nilai lokal ke kancah internasional atau secara global. Lalu yang C, mengadopsi seluruh aspek budaya asing untuk memastikan kemajuan dan modernisasi. Ini juga tidak bisa ya kalau seluruh aspek diterapkan, apalagi itu budaya asing, karena belum tentu sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Lalu yang D, menjaga kemurnian nilai-nilai perjuangan dengan membatasi diri dari pengaruh luar. Ini juga nggak bisa kalau kita membatasi diri, karena kita juga tetap harus berkembang, apalagi di era globalisasi. Lalu yang E, menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Opsi jawaban yang E ini sekilas memang bagus, tetapi ini masih kurang spesifik ya. Maksudnya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal itu yang seperti apa? Di sini pembahasannya masih kurang spesifik arahnya kemana. Kalau dibandingkan dengan opsi jawaban B ini lebih spesifik. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah opsi jawaban yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan sebuah kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dalam kasus ini, sejumlah pihak mengajukan permohonan judicial review terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE perlu ditafsirkan ulang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi. Bagaimana putusan MK dalam kasus ini menunjukkan peran penting MK dalam menjaga kepentingan rakyat? A. Putusan MK menunjukkan bahwa MK selalu berupaya untuk melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang.
Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh antara opsi jawaban A sampai E, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah tugasnya atau fungsinya dari MK itu sendiri apa sih? Oke, nah untuk bisa mengetahui apa fungsinya dari MK itu sendiri, tentunya kita harus banyak membaca referensi, ya kan? Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi MK sendiri adalah untuk menafsirkan undang-undang agar sesuai dengan konstitusi atau agar sesuai dengan UUD 1945. Jadi fungsi MK itu adalah menyelaraskan atau menafsirkan agar undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jadi tugas paling utamanya itu adalah menafsirkan. Nah, kita cek opsi jawaban A sampai E, yang sesuai itu mana? Yang A, putusan MK menunjukkan bahwa MK selalu berupaya untuk melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini mesti kurang cocok. Lalu yang B, putusan MK memperlihatkan bahwa MK berfungsi sebagai lembaga yang dapat menafsirkan undang-undang untuk memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Ya, ini cocok dengan job desk-nya dari MK. Lalu kita cek yang C, D, E. Yang C, putusan MK menunjukkan bahwa MK berperan aktif dalam memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip demokrasi. Nah, ini kurang tepat ya. Lalu yang D, putusan MK mencerminkan bahwa MK memiliki peran utama dalam mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi untuk menjaga ketertiban umum. No. Yang E, sebagai penengah, bukan sebagai penengah ya. Fungsinya MK itu bukan sebagai penengah, melainkan sebagai penafsir agar undang-undang itu selalu sesuai dengan UUD 45 atau sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 itu adalah opsi jawaban yang B, di mana putusan MK memperlihatkan bahwa MK berfungsi sebagai lembaga yang dapat menafsirkan undang-undang untuk memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS. Semoga penjelasan yang aku berikan bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.